Ya, sekali lagi mohon maaf kepada para pengguna jalan, penonton yang berselanjutnya. Semua selamat pagi. Hidup kaum tani. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat miskin kota. Bapak Ibu, seluruh masyarakat Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang berkesempatan memilih bersama-sama berjalan kaki dari jarak tempuh Merak sampai ke pusat pemerintahan saat ini. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan keamanan dari institusi Polri maupun TNI yang hari ini bersama-sama mengamankan aksi kita. Dan wabil khusus terhadap para birokrat, para pengambil kebijakan di sektor kehutanan. Suara kita ini mungkin tidak tembus ke sana. Ya atau tidak? Ya. Apalagi kalau kita berkoar-koar di provinsi, berkoar-koar di kabupaten, berkoar-koar di desa-desa, mereka nggak akan dengar. Ya atau tidak? Di mana-mana, makanya konflik agraria di Riau tidak selesai. Kira-kira bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan, Pak. Potretnya itu seperti itu. Habis itu tahun 2001 bebas saya dari penjara. Udah muncul lagi di zona hijau, zona putih, zona biru, zona coklat, banyak kali ini. Kalian kawasan hutannya bertambah-tambah. Nah itu Pak. Jadi maksud saya kita mau clearkan dulu persoalan yang langsung berhubungan dengan rakyat kecil di bawah. Jambi suku anak dalam itu sudah terbukti kemarin. Ada inklave, mereka dapat SK biru, alhamdulillah. Ini luar biasa. Kami ini cuma mau, bahkan sama Bu Vivin. Ini lagi-lagi Bu Vivin ini. Saya sampaikan kalau ada cukong kita kasih, ya atau tidak. Tapi kalau ini persoalannya adalah rakyat beneran, kita pertahankan mati-matian, Pak. Peta area klaim kita sudah punya. Data subjeknya Bu, memang sengaja kami nggak kasih. Karena kami takut kami kasih data subjek itu berpindah ke polisi untuk daftar pemanggilan terhadap masyarakat. Kita punya kok hasil kesepakatan bagaimana rapat digelar, membuat berita acara bersama untuk mendorong dilakukan tindak pidana umum terhadap masyarakat. Saya pikir Kementerian KLHK Pak dari dulu sampai sekarang hampir persis seperti sebuah negara. Dia punya polhut, itu tidak. Punya polisi kehutanan, punya penegakan hukum. Kenapa giliran masyarakat kecil yang menggarap 2 hektar, 3 hektar ditangkap? Sementara dalam catatan sejarah ada ribuan, ada jutaan hutan Indonesia berubah menjadi kebun kelapa sawit. Kita kasih pengampunan. Kira-kira apa yang saya sampaikan bisa ini nggak Pak? Makanya di saat turun ke bawah kan bisa ajak, ayo turun ke bawah, lihat masyarakat. Betul nggak Bu Vivin? Ada cukup saya kasih, silakan tangkap. Yang punya tanah lebih dari 100 hektar gas. Kita berani kasih itu. Tapi kalau petani yang mereka juga kadang-kadang ini juga saya tidak nutup-nutupi. Ada warga dari Sumut misalnya, dia jual tanah jual rumah mereka di sana. Jadi korban suges untuk kaya di Riau. Korban mafia tanah lah katakan dia, beli tanah. Beli tanah dia tanam sawit sudah lama nih. Sawitnya sudah puluhan tahun, tiba-tiba mau digusur. Kenapa nggak digusur dari awal? Karena ada penghut. Kayak itu kerangka berpikir kami Pak. Jadi kalau mafia tanahnya silakan sikat saja. Tapi masyarakat yang sudah produktif, ya kan, yang sudah produktif, ingat kita ini bernegara, negara ini punya undang-undang. Kami ini daulat kami cuma pasal 33 Pak. Pasal 33 makanya regulasi, saya katakan regulasi ini sama Bu Pipin, kalau regulasi UCK ini kalian hadapkan kepada petani, tidak akan ada menangnya petani ini.
Karena bagaimana sawit mana yang mau diukur, orang sawit udah digusur PPP. Mereka konflik sejak dari tahun 1997, SK 1996, izin RPI itu Pak, terbit 1996. Konflik mulai dari tahun 1997 sampai sekarang nggak selesai. Kucing-kucingan mereka nanam. Lalu tiba-tiba ada skema penyelesaian melalui regulasi UJK. Sawit dan semua sekian yang bisa diselamatkan. Sawit mana yang mau diliput? Makanya saya mau mengembalikan saja Bapak Ibu sekalian supaya tidak kesan saya ini enggak. Negara ayo berkolaborasi. Kalau kita mau berbicara soal kepentingan rakyat yang sebenarnya, atur, persiapkan skemanya, jangan monoton. Udah ada regulasinya. Tapi kalau regulasi ini membunuh petani, Pak. Makanya saya kemarin sama diskusi sama Bu Putri, ada catatan sejarah yang saya pernah alami bahwa perlawanan saya terhadap Pulau Padang untuk menyelamatkan 12 desa mampu selamat cuma 3, Pak. Pada saat itu SK Addendum namanya, keluar SK revisi, perubahan dari luasan area RAPP dari sekian menjadi sekian. Walaupun setelah saya dalam penjara, baru di Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres kalau nggak salah, larangan penerbitan izin di kawasan gambut. Ini kan fakta sejarah. Saya sudah dari dulu katakan ini tidak boleh berjuang mati-matian sampai masuk penjara. Setelah masuk penjara baru keluar itu peraturan keputusan Presiden. Larangan penerbitan izin di lahan gambut. Maksud saya seperti itu, Pak. Berpikir secara baik, kalau tidak putus di sini ada Bapak Menterinya. Saya terus terang sampaikan hari ini, masyarakat Kampar, Jambi, Inggu, hujan saat ini sedang bergerak mereka menuju di sini. Nggak putus di sini, kita bertahan. Kita nggak mau pulang. Pak Ruslan, ini ada Pak Ruslan di sini. Tanggal 25 Juni keluar 3 keputusan. Ya, 3 keputusan. Salah satunya adalah penghentian sementara. Alat beratnya memang nggak jalan Pak di lapangan. Tapi sawit masyarakat ini digalon, disiram racun. Ini karena konfliknya tidak selesai. Coba negara hadir. Kenapa kami mendorong ini ke Kementerian KLHK? Memang di sini Bupati bilang bukan kami, Gubernur bilang bukan kami. Kami membuka diri. Jujur wallahi tallahi billahi, kami ini nggak mau Pak kembali ke masa lalu. Nggak mau. Saya sudah masuk penjara 2 kali. Saya tahu ini ranjau. Bertempur di bawah kita pidana. Inilah cara kami. Makanya saya sampaikan di pertemuan ini, untuk kawan-kawan dari Jambi sama, dari Riau sama, Inggu sama, yang dari Kampar sama. Pokoknya 2 provinsi ini sama. Kami berkomitmen nggak akan pulang. Yang Jambi memang sejarahnya cukup panjang, Pak. Ini kembali ke regulasi, Pak Said. Kalau saya memandangnya ini, Pak, kita ini membicarakan yang diinginkan masyarakat itu kamar A, kita solusinya di kamar B. Itu yang tidak ketemu kalau menurut saya, Pak. Karena tadi sebenarnya yang disampaikan Pak Said tadi itulah adalah penyelesaian kasus terkait perhutanan sosial. Sementara yang diharapkan oleh warga masyarakat adalah dilepaskan dari kawasan hutan. Makanya tidak ketemu, Pak. Karena kalau berdasarkan undang-undang tentang perhutanan sosial, tidak ada cara lain, satu-satunya skema yang ada adalah bermitra dengan pemegang izin. Tadi sudah disampaikan kan nggak bisa, nggak mau, arahnya ke situ. Nah, kalau kita bicara tentang dusun delima, Pak Dirjen, memang sejarah cukup panjang. Mulai tahun 2004 ada surat dari Menteri Kehutanan mensetujui inklap seluas 500 hektar. Nah, berjalan ditugaskan kabupaten, karena waktu itu kewenangan masih ada di kabupaten, ada dinas kabupaten. Pak Bupati mengeluarkan surat hasil identifikasi, keluarlah angka 430 dengan rincian 34 fasilitas umum,
122 itu area WKS, 85 hektarnya itu tanaman sawit, terus 73 ada hutan rawa, tanaman baru 43 hektar, 50 hektar 83. Artinya dari yang disetujui Pak Menteri waktu itu tahun 2004 itu Pak Bupati mengidentifikasi timbullah angka 43. Nah, memang perjalanan waktunya Bapak, mungkin karena regulasi waktu itu belum ada mengatur tentang Tora, disetujui cuma 73. Nah, kalau menurut saya Bapak, 70 yang lokasi yang khusus di Lima, ini kan desa pemekaran baru ya Pak ya. Desa pemekaran baru. Nah, tuntutan warga desa 73 itu sudah pasung pasos. Nah, yang sisanya ini kan anggaplah kebun yang belum keluar. Nah, mungkin penyelesaiannya kalau boleh saya mengusulkan Pak, ya kita masukkan dulu ke peta indikatif Tora dulu Pak, areal yang sisa ini untuk diproses berikutnya untuk proses inklap. Nah, kalau kita bicaranya di PSKL, ya memang tidak akan ketemu inklap Pak. Ketemunya pasti bermitra atau keluar izin PS. Tidak bakal ketemu kita Pak. Kalau saran saya mungkin itu Pak. Konkretnya semua area yang dipermasalahkan ini yang kita masukkan dulu dalam peta indikatif Tora untuk diproses berikutnya. Apakah nanti memenuhi syarat Tora dilepaskan atau tidak? Mungkin itu konkretnya Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf kalau berkenan. Sampai terakhir, dalam penjelasan Pak Ridwan tadi ya, sampaikan bahwa sebenarnya data itu sudah punya, ya Pak ya. Cuma memang tidak diserahkan kepada teman-teman di UPD pada waktu itu karena ada kekhawatiran dan jatuhnya kepada pihak mendahului kepolisian, itu kekhawatirannya. Jadi begini Pak, apa yang Bapak usulkan, tapi sebelum sampai ke sana tadi ada sempat disampaikan bahwa regulasi yang ada ini membunuh petani. Ini perlu saya jelaskan Pak. Di dalam penyelesaian terkait dengan masyarakat, baik bahkan di dalam undang-undang cipta kerja dan turunannya menyatakan bahwa khusus untuk masyarakat dengan kriteria penguasaan tidak lebih dari 5 hektar per orang dan sudah dikuasai lebih dari 5 tahun minimal, itu tidak ada sanksi apapun. Itu dalam peraturannya begitu, saya membacakan tidak ada sanksi. Nah tadi kan ada kriteria apa tadi penguasaan lahannya. Yang pertama, orangnya siapa yang menguasai lahan itu, tentu perlu dengan di dalam peraturannya disebutkan bahwa subjeknya harus jelas siapa saja yang ada di sana, daftar anggota masyarakatnya siapa saja, tentu dengan bukti-bukti KTP antara lain. Kalau itu tidak dimiliki juga didukung dengan surat keterangan bahwa yang bersangkutan betul-betul berdomisili di sana. Itu yang pertama, menyangkut identitas dari subjek. Kemudian yang kedua, ada ketentuan mengenai luasan 5 hektaran tadi. Ini kan perlu juga ada dokumen yang membuktikan, tidak hanya ngomong saja kita Pak bahwa kurang dari 5 hektar semua. Yang mengatur mengenai ini di peraturan pemerintahnya sangat jelas. Kalau tidak punya bukti, antara lain bukti yang diminta, kalau punya sertifikat bagus, kalau tidak punya sertifikat SKT pun boleh sebagai bukti penguasaan. Kalaupun itu tidak ada, ya SKT tidak ada, surat keterangan dari kepala desa menyatakan bahwa si A memang sudah menguasai tanah di sana, ditangkap Pak. Ya, ditangkap. Lakukan saja itu diatur dalam PP Pak. Pak Said, izin Pak Said, terkait kalaupun ada surat keterangan dari kepala desa, di ibu itu kepala desa dikejar kalau mengeluarkan SKT. Saya sampaikan Pak, peraturannya peraturan pemerintah itu menegaskan itu. Kalau tidak ada yang tadi, maka boleh dengan surat keterangan kepala desa dibuatkan itu, dan nanti Pak tidak hanya diterima begitu saja, kita akan memverifikasi semua. Sporadik saja Pak dari RT, dari RW ditangkap Pak. Itu nanti silakan dari dalam, tetapi di dalam PP-nya itu mengatur seperti itu Pak. Ya. Ini penyelesaiannya bukan melalui. Jadi setelah itu datanya dipenuhi yang tadi, subjeknya benar, ada daftarnya, kepemilikannya, tanahnya ada, kalau tidak punya bukti dengan surat keterangan kepala desa, kalau itu sudah dipenuhi semua, kemudian nanti tim akan melakukan verifikasi. Setelah ada verifikasi bahwa itu semua benar,
maka diberikanlah yang tadi yang disampaikan Pak Luhur, lebih dari 20 tahun menurut peraturan itu boleh diangkat. Kurang dari 20 tahun skema perhutanan sosial semua diberikan penyelesaian Pak Ridwan ya. Pak Ridwan, kalau Pak Ridwan Pak Sanusi sama Pak Andi sudah sering kita ketemu Pak. Jadi kira-kira itu Pak, masalah ditangkap tadi mungkin teman-teman dari Gakum bisa menjelaskan itu. Tetapi dalam peraturannya yang kami proses itu bukan yang pertama Pak, bukan yang pertama. Ini sudah banyak yang kita proses dan menyampaikan dokumen-dokumen yang tadi. Nah, dalam mendata tentu saja nggak bisa hanya dari teman-teman kami dari UPT dan sebagainya, karena perlu mengetahui peta tanah ini punya siapa, punya si A, mana dokumennya bahwa memang dia orang setempat, bukan dari mana-mana, mana lahannya, tunjukkan lahannya, berapa luasnya, itu kan perlu bersama-sama Pak nanti di sana. Kalau tidak mengerti caranya, teman-teman akan menjelaskan dokumen seperti apa yang diberikan, dan sekali lagi nanti mungkin dari teman-teman hukum lah ya yang menjelaskan itu. Kalau Bapak sampaikan ditangkap, rasanya saya tidak menemukan pasalnya itu Pak, bahwa PP 24 sampaikan dokumen itu sebagai dasar untuk memverifikasi. Begitu terbukti masyarakat tidak dikenakan sanksi apapun. Tapi kalau lebih dari itu, maka itu ada pengenaan denda sanksi administratif. Jadi itu secara umum. Jadi yang Bapak sampaikan tadi, yang pertama Pak ya, beranikah pemerintah untuk menyita? Pak, Bapak sekalian ya, beranikah menyita untuk kasus yang di Kampar. Apa 2.500 kata-kata? Iya. Sakai itu ya? Iya. Itu ada 2.500 hektar, sudah terdata ada 4 cukong di sana. Iya. Itu akan, saya kira pasti akan mengikuti proses aturan yang ada Pak, disita atau apa, tapi ada sanksi-sanksi. Ada area yang di dalam yang 2.500 tadi, di luar yang 4 cukong tadi Pak, ada yang belum terdata. Saya tahu terakhir saya menangani ini, ada yang belum terdata. Siapa saja yang di luar 4 cukong ini? Ini saya kira mungkin menjadi catatan untuk di data sisanya 2.500 ini di luar 4 kelompok tadi, siapa yang punya di sana? Itu boleh ditanya. Yang menyangkut yang segera. Yang kedua, RPI. RPI ini ada di dalam riba perana. Usulannya mana Pak saya sampaikan? Di enklave dari Area konsesi. area konsesi. Nah, kembali lagi Pak, aturan enklave kembali tadi, subjeknya datanya komplit, siapa yang ada di situ, berapa lama menguasai, berapa luas per orang, kalau lebih dari 20 tahun. Aman. Tadi Harusnya bisa kan? bisa enklave, peraturannya menegaskan itu. Oke, baik. PP 23. Iya. Kurang dari itu perhutanan sosial. Iya. Yang penting adalah datanya Pak, dan nanti data itu diverifikasi. Baik. Yang ketiga yang terakhir yang Jambi.